Selamat siang, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Saya hendak mengajak saudara-saudari sekalian untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan diambil dari Injil Lukas. Kita bersama-sama merefleksikan pengalaman iman tentang kasih Allah lewat bacaan Injil ini. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapat dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, dan pakaikanlah kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu yang tambun itu. Sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan dapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya arti semua itu. Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelihkan anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat." Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia."
kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat sore semuanya. Selamat sore, Romo. Sehat semua ya? Puji Tuhan, sehat. Tuhan. Baik, kita mau bersama-sama merenungkan satu tema yang tentu saja sesuai dengan perayaan Prapaskah, perjalanan iman Prapaskah, dan juga tentu saja suatu perayaan akan kerahiman Allah. Nah, kita memilih suatu perikop Injil yang tentu saja sudah sering kita dengar. Kalau misalnya ada misa, itu pasti. Ini bacaan Injil ini yang saya bacakan adalah bacaan Injil yang diambil pada hari Sabtu 11 Maret yang lalu tentang anak yang hilang. Nah, kita bersama-sama mau merefleksikan, merenungkan bagaimana kasih dan pengampunan itu membebaskan. Pengampunan yang membebaskan. Nah, di sini kita lihat di bacaan Injil ini, perikop Injil ini, ada dua orang anak sulung dan anak bungsu. Dua orang anak ini, terutama anak bungsu ini meminta kebebasan. Meminta kebebasan. Kebebasan untuk bisa menggunakan harta warisan untuk hidup berfoya-foya, untuk keluar dari rumah. Nah, kalau dipikir-pikir, permintaan anak bungsu ini sah-sah saja sebagai seorang anak. Tetapi motifnya yang salah. Sah-sah saja sebagai seorang anak, mengapa? Ya, tentu saja seorang anak dengan harta kekayaan yang dimiliki oleh ayahnya, pasti suatu saat nanti akan mendapatkan harta warisan. Di masyarakat kita, di lingkungan kita juga ya, hal seperti ini lumrah. Anak mendapatkan warisan dari orang tuanya. Tetapi motifnya di sini salah. Mengapa? Pertama, kita tahu bahwa motifnya untuk bebas, keluar dari rumah, hidup berfoya-foya, menghabiskan harta warisan, tapi yang paling parah adalah meminta harta warisan yang menjadi haknya anak bungsu ini ketika ayahnya masih hidup. Sekali lagi, ketika ayahnya masih hidup. Kapan sih harta warisan ini dibagi-bagikan? Sebelum meninggal atau pada saat kritis? Nah, anak bungsu ini sebenarnya adalah seorang anak yang menginginkan ayahnya untuk segera meninggal. Ini anak durhaka. Ayahnya masih hidup, ayahnya masih segar, tetapi ia meminta untuk mendapatkan harta warisan dari ayahnya, sama saja anak bungsu ini menginginkan ayahnya untuk meninggal. Anak durhaka. Dan buktinya jelas. Keluar dari rumah, membawa segala harta yang diberikan kepadanya, hidup berfoya-foya. Kebebasan. Kebebasan. Tapi kebebasan di dalam dosa. Kebebasan dengan motif yang salah. Kebebasan di dalam dosa. Dan apa efek dari dosa? Kita lihat anak bungsu ini punya harta, punya suatu kekuasaan, punya power. Dia merasa dia hidup bebas. Power ini menjadikan dia untuk bisa hidup bebas. Dia menghabiskan harta yang dia miliki. Setelah hartanya habis,
tempat di mana ia berada, tempat di mana ia tinggal, sedang mengalami masa sulit, kelaparan. Karena hartanya habis, hidup berfoya-foya, ia meminta kepada seorang majikan untuk bekerja, memberi makan kepada babi-babi. Karena hartanya habis, karena kebebasan yang ia rayakan dengan cara dan motif yang salah, ia juga kelaparan. Dan parah sekali, ia hendak memakan ampas yang digunakan untuk makanan babi-babi ini. Oh, ini luar biasa. Efek dosa luar biasa. Efek dosa menjadikan kita sama seperti hewan, sama seperti binatang. Dosa menjadikan kita sama seperti hewan. Dosa menjatuhkan martabat kita. Kita yang sebelumnya hidup bahagia bersama Allah, di rumah Allah, kita bisa merayakan sukacita, kasih Allah. Namun karena dosa, kita melihat kebebasan itu dipahami sebagai keluar dari kasih Allah, keluar dari kerahiman Allah. Dosa menjadikan kita jatuh. Dosa melunturkan martabat kita. Kita yang sebelumnya adalah putra-putri Allah yang dikasihi, melemparkan kita keluar dari kerahiman Allah, menjatuhkan kita sampai pada titik terendah kita sama seperti hewan. Kita sebagai putra-putri Allah menyantap santapan rohani, ekaristi. Tapi dosa membuat kita menyantap makanan hewan. Dosa menjadikan kita, martabat kita, begitu jatuh. Begitu jatuh. Tapi apakah ini akhir dari cerita kita? Tidak. Ada selalu kabar gembira. Mengapa? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi, meskipun kita jatuh seberapa bobrok, seberapa buruknya kejatuhan kita, serendah-rendah pun, dosa nggak punya kata terakhir. Karena kita diciptakan, karena kita dijadikan dari roh Allah, maka roh Allah juga hadir dalam diri kita. Dosa tidak merusak hakikat kodrat kita. Dosa hanya melukai hakikat kita. Tetapi karena kita diciptakan dari roh Allah, ruah, Allah menghembuskan nafasnya kepada kita, tanah liat ini, tetapi karena kita menerima roh dari Allah, kita dihidupkan. Dan karena roh Allah tinggal dalam diri kita, meskipun kita memilih untuk bebas keluar dari rumah Allah, keluar dari kerahiman Allah, jatuh karena dosa, kita tetap memiliki kemampuan untuk bertobat. You are not a closed case. You are not a finished case. Anda dan saya ini tidak berakhir dalam dosa. Mengapa? Karena kita diciptakan bukan dari dosa, bukan dari ketakutan, tetapi dari cinta. Dan cinta itulah yang memampukan kita meskipun kita berada pada titik terendah kehidupan kita. Sama seperti anak bungsu, apa yang dikatakan oleh anak bungsu? Dia menyadari kesalahannya. Sejauh kita menyadari kesalahan kita, itu langkah awal yang luar biasa. Kapan terakhir kita mengaku dosa? 10 tahun yang lalu? 11 tahun yang lalu? 20 tahun yang lalu? Merasa diri kita tidak pantas? Karena kedosaan kita merasa kotor? Sin doesn't have the final say. Dosa tidak memiliki perkataan terakhir akan kehidupan kita. Kita putra-putri Allah, meskipun kita berdosa. Tapi apabila kita memiliki kesadaran, sikap tobat, menyadari kasih Allah, kita mau pulang, kembali kepada Allah. Itu suatu langkah pertama yang baik. Langkah pertama yang baik.
Dan kita tahu, anak bungsu ini menyadari bahwa ia telah berdosa, ia anak yang durhaka, mau kembali ke rumah Bapa, ke rumah ayahnya. Dan dalam perjalanan pulangnya, ia menyadari sekali lagi keberdosaan yang luar biasa. Dan ia mulai merumuskan kata-kata. Kata-kata tobat, kata-kata permohonan maaf. Saya mau bacakan, ini menarik sekali. Ini yang dirumuskan, ini yang dipikirkan oleh anak bungsu ini. Katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ini kalimat lengkapnya. Tapi yang paling penting di sini adalah sikap tobat, kesadarannya. Ia telah mengakui kesalahannya. Ia mengakui keberdosaannya. Seberapa besar pun segala dosanya. Kita tahu ia anak yang durhaka, tapi ada sikap tobat dan mau kembali kepada Bapa. Ini penting sekali. Ini kalimat lengkapnya, ya. Saya sudah bacakan tadi. Jadi ia terus mengingat-ingat, ia terus menghafalkan kalimat ini supaya nanti siap menghadap Bapaknya, siap mengatakannya. Oke. Jadi hatinya siap, batinnya siap, dengan sikap tobatnya, kata-katanya juga siap. Semakin ia mendekati rumahnya dan kelihatan dari jauh rumahnya. Dan sang ayah juga melihat anak bungsu ini. Anak bungsu yang dengan pakaian lusuhnya, siap dengan kata-kata permohonan maafnya, sang ayah melihat dari jauh. Bapak kita seperti itu. Kapan sang ayah berdiri menunggu anak bungsu ini untuk kembali kepadanya? Kapan? Kita nggak tahu. Tapi saya yakin dan percaya, tepat pada detik anak bungsu ini memutuskan untuk keluar dari rumah, tepat pada saat ia mulai melontarkan satu kata itu, dia menyampaikan niatnya, saat itu juga sang ayah menunggu. Tepat pada detik anak bungsu ini memutuskan untuk keluar dari rumah, hidup dalam kebebasan, hidup berfoya-foya, tepat pada saat itu juga sang ayah menunggu anaknya untuk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tepat pada saat kita berdosa, tepat pada saat kita memikirkan untuk berbuat dosa, tepat pada saat itu juga Allah menunggu kita untuk kembali. Terkadang kita berpikir, Bapak, saya tidak siap, saya tidak pantas, saya kurang cukup bertobat, saya begitu kotor. Banyak sekali masalah. Saya menyakiti perasaan orang-orang yang saya cintai, suami saya, istri saya, orang tua saya, anak-anak saya. Saya berlaku curang dalam relasi saya. Saya kotor, tidak pantas. Kita bersembunyi, sama seperti Adam dan Hawa, melakukan satu kesalahan, tidak taat, memetik dari buah dari pohon terlarang. Apa yang kita lakukan? Sembunyi. Tapi Allah kita adalah Allah yang menunggu tepat pada saat kita memutuskan untuk keluar dari rumahnya. Allah kita adalah Allah yang mencari. Allah yang menunggu, tidak hanya diam saja, tetapi Allah yang berlari. Itu Allah kita. Itu kerahiman Allah kita. Allah kita nggak hanya duduk diam-diam, tapi Allah yang melihat kita dari kejauhan batin kita yang merasa diri kita tidak pantas. Ia memutuskan untuk berlari. Berlari menangkap kita. Menangkap kita, merangkul kita, mencium kita. Meskipun kita tidak pantas, meskipun kita merasa bahwa kita tidak siap, Tuhan merangkul kita. Allah merangkul kita dengan kerahimannya. Kembalilah kepada rahimku. Kembalilah kepada belas kasihku. Dan menarik sekali.
Tadi anak bungsu sudah siap dengan kata-katanya. Lengkap. Lengkap. Sekali lagi saya mau bacakan. Ini yang sudah disusun. Kata-kata yang disusun oleh anak bungsu. Betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ini kalimat lengkap yang sudah hafal. Tetapi apa yang terjadi? Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Bla 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 dan sebagainya. Kalimatnya enggak selesai diucapkan. Kalimatnya enggak selesai diucapkan. Karena kasih Allah itu lebih besar dari ketidakpantasan cara berpikir kita. Karena kasih Allah itu lebih besar dari dosa kita, ketidaklayakan kita. Kita kadang berpikir, Tuhan, sampai aku siap dan benar-benar bertobat, sampai hidupku baik, keluargaku baik, aku akan mau kembali kepadamu. Tapi secuil keinginan untuk kembali kepada Bapa itu adalah langkah yang baik. Dan kasih Allah, kerahman Allah itu akan merangkul kita dan bergegas untuk mengembalikan kita ke martabat kita sesungguhnya. Dosa menjatuhkan kita kepada kondisi sama seperti hewan, tetapi kasih Allah, kerahman Allah itu merangkul kita. Ternyata kebebasan kita salah. Kebebasan yang kita pahami adalah bebas melakukan apa yang saya inginkan, apapun itu. Tapi kebebasan yang sejati adalah selalu memilih Allah. Karena apabila kita bebas memilih, tapi memilih yang jahat, kita justru memenjarai diri kita. Tetapi kasih dan pengampunan Allah itu yang membebaskan kita. Kasih pengampunan Allah itu yang membebaskan kita. Dan sang ayah sekali lagi memberikan pakaian yang terbaik. Mengembalikan kita kembali kepadanya, kembali kepada kerahimannya. Mengangkat kita kembali, martabat kita sebagai putra-putri Allah, sebagai anak Allah. Kita bukan hewan. Kita bukan manusia yang diciptakan dari dosa. Kita adalah manusia, kita adalah anak-anak Allah yang diciptakan dari kasih Allah. Pengampunan Allah itu membebaskan kita. Membebaskan kita dari cara berpikir kita yang salah. Membebaskan kita dari penjara kita. Kasih Allah itu luar biasa. Mengembalikan kita ke martabat kita yang sebenarnya. Allah yang berlari, Allah yang merangkul, Allah yang mencium, Allah yang menyembuhkan kita. Tapi ternyata yang hilang itu bukan hanya anak bungsu. Yang hilang juga anak sulung. Anak sulung tetap berada di rumah Bapa. Tapi ia juga hilang. Ia berada di dalam, tapi ia melihat keluar. Kasih Allah yang luar biasa, kerahman Allah yang luar biasa yang melingkupinya ternyata membutakan ia. Ia hilang. Apakah kasih Allah yang kita rasakan, yang kita rayakan dalam keluarga, pelayanan kita, justru membuat kita hilang? Apakah kita merasa cemburu apabila ada saudara-saudari kita yang mungkin kita berpikir nggak mungkin dia menjadi seorang yang baik, keluarganya aja berantakan, dia hidup dalam adiksi, kecanduan dan sebagainya, nggak mungkin dia karena ia telah menyakitiku, nggak mungkin, cerita hidupnya berakhir. Kita terus hidup dalam pelayanan.
kita terus merasakan dan merayakan kasih Allah, ternyata kita yang di dalam, tapi melihat keluar, kita juga hilang. Jadi jangan sampai kasih Allah ini, rahmat yang kita terima ini membutakan kita. Jangan sampai rahmat kebaikan Allah yang terus dicurahkan dalam hidup kita ini membutakan kita. Semoga kita nggak hilang. Kita yang sudah berada di dalam rumah Bapa kasih Allah, kerahman Allah ini nggak membutakan kita. Tapi sebenarnya semoga kasih Allah ini memampukan kita. Kasih yang terus memberi kesempatan. Kita juga mesti mengampuni diri kita supaya kita benar-benar bebas. Jadi kasih Allah yang seperti ini mau mengingatkan kita. Kita juga dilingkupi oleh kasih Allah, kita juga hidup dalam kebebasan yang sejati. Dan hanya kerahiman dan pengampunan Allah yang bisa menyembuhkan kelukaan kita, dosa-dosa kita. Dan karena kita diciptakan dari roh Allah, kita juga dimampukan untuk mengampuni. Sekali lagi, kita juga dimampukan untuk mengampuni. Jangan percaya dengan godaan setan yang mengatakan kepada kita bahwa kita tidak bisa mengampuni. Enggak. Kita semua bisa mengampuni. Karena kita sudah dimampukan oleh Allah untuk mengampuni. Dan sebenarnya pengampunan yang kita lakukan kepada orang lain, kepada diri kita itu justru yang membebaskan kita. Karena apabila kita tidak mau mengampuni, sekali lagi kita memenjarakan diri kita. Ada istilah dalam bahasa Inggris, to err is human, to forgive is divine. Melakukan kesalahan itu adalah hal manusiawi. Kita semua pasti melakukan kesalahan. Nggak ada satupun yang hidup di sini, bernafas di dunia ini, nggak luput dari kesalahan. Tetapi itu bukan akhir dari perjalanan hidup kita sebagai manusia. Ketika kita melakukan kesalahan, ketika orang lain melakukan kesalahan atas diri kita tersakiti, justru kita diajak, kita diundang, kita ditantang untuk mengampuni. Karena dengan mengampuni, kita ambil bagian dalam karya keselamatan Allah. Karena kita sudah diampuni. To forgive is divine. Mengampuni adalah hal ilahi. Kita semua diundang untuk tidak memilih jalan yang menjadikan kita jatuh seperti hewan, tetapi kita diundang untuk menjadi satu dalam keluarga Allah. Untuk menjadi ilahi. Pengampunan membebaskan. Nggak percaya Anda sedang tersakiti sekarang? Lakukan saja. Buktikan. Anda akan dibebaskan dari ikatan-ikatan, ketakutan, rasa sakit. Anda dicurangi, Anda dibohongi, Anda ditinggalkan, coba saja mengampuni. Alami kasih Allah. Nanti, kalau Anda sudah merasa bahwa pengampunan perkataan ini benar adanya, kembali lagi dan ceritakan. Jadikan kesaksian hidup. Bahwa sungguh, kasih pengampunan Allah itu membebaskan kita. Membebaskan kita untuk memilih kasih Allah, kerahiman Allah. Semoga kita terus dimampukan oleh rahmat pengampunan Allah. Semoga kita bisa terus bebas untuk mencintai Allah dan memilih Allah. Semoga pengampunan Allah memampukan kita untuk mengampuni sesama kita, terlebih diri kita yang terkadang berpikir, sampai saya pantas, sampai saya benar-benar bersih, saya mau kembali kepada Allah. Tapi ternyata kasih Allah mengganggu kita, meskipun kita tidak siap untuk kembali kepadanya. Amin. Terima kasih Romo atas renungannya yang sungguh menyejukkan iman kami.